Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik kakak-kakak, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sesi tatap maya selanjutnya pada sore hari ini, yaitu tentang persiapan pembuatan aksi nyata dalam program PKG PJOK ini. Nah, terima kasih sebelumnya kepada kakak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam tatap maya ini. Nanti kita bahas sama-sama apa saja sih contoh aksi nyatanya atau bagaimana saja sih cara-cara membuat aksi nyata dan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Baik, kakak-kakak, sebelumnya saya share dulu PPT kita pada hari ini. Sebentar. Oh, ini dia. Salah. PPT kita. PowerPoint. Aksi nyata, persiapan aksi nyata. Oke. Nah, ini dia. Oke, baik kakak-kakak, ini dia Zoom kita atau tatap maya kita pada hari ini, yaitu tentang aksi nyata atau praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, durasinya 2 JP ke depan atau 90 menit. Kemudian sebelum kita mulai, seperti biasanya kita hilang ya, sebentar. Nih, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan tercapai pada hari ini. Untuk doa kali ini, silahkan Kak Nofri. Kak Nofri, apakah masih di situ, Kak Nop? Halo, Kak Nop. Tidak ada sepertinya Kak Nop. Kak Didik, silahkan pimpin doa kita, Kak Didik. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Fasil untuk memulai pembelajaran kita hari ini biar berkah dan dapat ilmu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Kak Didik Guswandi sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita capai, apa yang kita inginkan bisa terkabul di akhir sesi ini nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kakak-kakak, selanjutnya seperti biasa harus kita ulang-ulang kesepakatan kita, menyalakan kamera, matikan mic, hadir, kemudian menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Apabila terjadi gangguan merupakan hal yang wajar. Tujuan kita pada sesi ini ada 2. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, nanti kita ada refleksi sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari di tatap muka kemarin, ada 2.1 sampai 2.5. Nanti kita review kembali apa yang kita ingat, dan setelah itu baru kita memahami apa sih tugas aksi nyata kita dalam PKG PJOK ini. Ini dia agenda kita selama 90 menit ke depan. Yang pertama, refleksi antar materi itu sekitar 30 menit. Kemudian
penjelasan tugas aksi nyata dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Kemudian dialog dan tanya jawab juga nanti akan dibuka. Yang terakhir, penutup. Nanti di sini kita bisa melihat apa sih tugas aksi nyata tersebut, kemudian penilaian aksi nyata itu seperti apa sih yang dinilai dari aksi nyata yang kita buat nantinya. Nanti dijelaskan di situ penilaiannya seperti apa. Tinggal kakak-kakak sendiri yang membuat aksi nyata sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Baik, ada yang masuk sebentar. Oh, Kak Nazar. Yang selanjutnya yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, di sini kita lihat sedikit Kakak. Nah, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kemudian kita kan kemarin sudah mempelajari tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif di dalam tatap muka kemarin kan ada 2.1 ya, 2 sampai 2.5. 2.1 kan tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mulai dari kita tahu apa itu konsep keterampilan mengajar efektif, kemudian penyajian tugas gerak juga kita pelajari, kemudian analisis. Kemarin kan juga kita pelajari di dalam aksinya, bukan di dalam tatap muka kemarin. Analisis video kita sendiri juga kita pelajari tentang keterampilan mengajar yang efektif dan juga tentang aspek-aspek yang mengatakan atau menyatakan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang efektif. Ada 9 aspek kemarin yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari tujuan sampai dengan keselamatan peserta didik. Itu sedikit aja tentang keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian apa lagi? Ada lagi kemarin tentang dalam keterampilan mengajar itu ada juga cara mendapatkan perhatian peserta didik. Itu kan juga di keterampilan mengajar yang efektif kita pelajari kemarin. Kemudian ada juga isyarat-isyarat dalam pembelajaran PJOK. Kemudian ada juga umpan balik dalam mengajar, umpan balik negatif, umpan balik positif, umpan balik umum, umpan balik spesifik. Juga kemarin sudah kita pelajari secara bersama-sama. Nah, dari sekian banyak itu tentu saja berkaitan atau berhubungan dengan proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mulai dari awal lah kita tahu bagaimana cara membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dari sebelumnya, dan lama-kelamaan secara otomatis apabila pembelajaran kita tersebut sudah efektif, itu pasti berdampak pada peserta didik yang kita ajarkan di dalam kelas. Nah, kemudian kakak-kakak, itu sedikit saja pemahaman secara garis besar saya sampaikan. Mungkin sebagian besar juga sama seperti yang saya sampaikan tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini. Ya, ada di situ isyarat, ada di situ bagaimana mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian ada aspek-aspek penunjang pembelajaran tersebut dikatakan efektif, ada 9 aspek yang kita buat secara bersama kemarin, tujuan sampai dengan keselamatan. Itu sedikit pemahaman tentang paradigma terhadap keterampilan mengajar yang efektif berdasarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke kakak-kakak, kemudian selanjutnya setelah 2.1 kita beralih ke 2.2 kemarin, yaitu tentang strategi mengajar. Nah, strategi mengajar di sini sama seperti 2.1, ini saling berkaitan atau keterkaitan atau saling berhubungan. Di mana pertama kita sudah belajar tentang bagaimana sih pembelajaran tersebut dianggap efektif. Kemudian yang kedua, kita masuk strategi mengajarnya seperti apa sih?
Situ nanti atau kemarin sudah kita pelajari tentang strategi mengajar seperti apa, mulai dari pengertiannya, kemudian metode, model, dan gaya. Di situ kemarin kita jabarkan di tatap muka kemarin. Kemudian jenis-jenis strategi juga, model strategi mengajar, kemudian gaya, mulai dari gaya komando, sampai 11 gaya kemarin yang menurut Moston kemarin kita diskusikan atau kita pelajari dan sempat kita buat RPP sederhana atau rencana pembelajaran berdasarkan gaya-gaya mengajar yang didapatkan oleh kakak-kakak masing-masing kemarin pas tatap muka. Kemudian juga di situ di strategi mengajar juga kita pelajari kemarin pengajaran instruksional dan non-instruksional. Nah, secara garis besarnya instruksional itu seluruh proses di dalam pembelajaran. Nah, seluruh proses yang terdapat di dalam rencana pembelajaran atau di dalam pembelajaran atau di dalam materi pembelajaran. Kemudian yang non-instruksional itu di luar di luar materi pembelajaran. Nah, seperti kemarin non-instruksional, barisannya, tempat duduknya, kemudian kerapian pakaiannya, di situ dipelajari di non-instruksional. Jadi sebuah proses pembelajaran di luar materi yang ingin disampaikan. Kalau instruksional itu berdasarkan materi yang ingin disampaikan, mulai dari prosesnya, langkah-langkah pembelajarannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada di situ di strategi kemarin tuh ada jenis-jenis strategi pengajaran yang ada di dalam kelas. Nah, itu juga disampaikan kemarin secara bersama. Kakak sudah mengerjakan, membuat mind map segala macam, membuat ringkasan tentang strategi mengajar di dalam pembelajaran PJOK yang tentu saja berkaitan terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya kakak, baru kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu tentang model pendidikan gerak. Nah, sedikit lagi pembahasan tentang model pendidikan gerak ini, yang mana sudah kita pelajari juga kemarin di tatap muka. Banyak sekali model pendidikan gerak ini yang kita pelajari, mulai dari pengertiannya apa, kemudian kerangkanya seperti apa, dan lain sebagainya. Termasuk juga konsep gerak. Kan di situ juga kita pelajari kemarin, ada namanya konsep gerak, yang kalau tidak salah konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep usaha. Di situ kita pelajari bersama kemarin konsep-konsep gerak di dalam model pendidikan gerak. Konsep tubuh itu apa ya? Apa yang bergerak? Yaitu tubuh. Kemudian konsep ruang, di mana atau kemana tubuh itu bergerak. Kemudian konsep usaha, sejauh mana dia bergerak. Kemudian konsep keterhubungan, apa yang membantu dia untuk bergerak. Di situ juga kita pelajari secara bersama-sama kemarin, sehingga kita lebih tahu tentang model pendidikan gerak ini, mulai dari pengertiannya dan sampai konsep-konsep yang ada di dalam model pendidikan gerak ini. Nah, apa sih keterkaitannya dengan PJOK? Ya tentu saja, karena kita PJOK, sebentar ada yang mau masuk. Apa sih keterkaitannya? Dan tentu saja karena kita PJOK kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang mengharuskan peserta didik itu bergerak. Jadi di dalam model pendidikan gerak kemarin juga kita bahas secara bersama-sama bagaimana cara-cara supaya PJOK itu lebih efektif di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita
di dalam kelas. Nah, kemudian kakak-kakak selanjutnya, setelah ini kan 2.3 kita masuk ke 2.4. Review sedikit. Model pendidikan kebugaran. Nah, di dalam 2.4 ini atau di dalam model pendidikan kebugaran ini, sama-sama kita lihat kemarin tentang bagaimana cara supaya tubuh itu tetap bugar atau bagaimana komponen kebugaran tersebut yang terkait dengan kesehatan misalnya seperti pengecekan denyut nadi kemarin. Nah, kemudian apalagi kemarin kita lakukan? Kemudian komponen-komponen kebugaran itu seperti apa? Tes pengukuran kebugaran kemarin yang lari di tempat 1 menit. Jam kemudian juga jumping jack ada kita lakukan. Nah, itu kan bisa dilihat dari situ bagaimana tingkat kebugaran kita sebagai guru juga bisa kita lakukan di sekolah untuk mengukur tingkat kebugaran peserta didik kita di dalam kelas. Sehingga nanti saat kita memberikan pembelajaran, kita sudah tahu tingkat kemampuan fisik, kemampuan tubuh peserta didik itu seperti apa. Bisa kita lakukan mungkin di awal semester, awal pembelajaran, kita tes dulu denyut nadinya berapa, nanti di situ kan kita bisa lihat kesanggupan tubuhnya itu seperti apa. Jika kita lihat anak didik kita itu kekuatan tubuhnya bagus, bisa kita masukkan langkah-langkah pembelajaran yang sedikit istilahnya sedikit keras atau sedikit lebih tinggi daripada seharusnya. Bisa. Tapi jika anak tersebut tingkat kebugarannya di bawah rata-rata, tidak mungkin kita berikan langkah-langkah pembelajaran yang berat-berat. Misalnya pembelajaran lari, sprint. Kan kita buat langkah-langkah tuh seperti apa gerakan kakinya atau startnya seperti apa. Kita pilihlah yang mudah-mudah supaya anak tersebut bisa memahaminya dengan baik. Sehingga dengan kata lain, setelah model pendidikan kebugaran ini kita pelajari juga, ini tentu saja berkaitan dengan PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena ujungnya, puncaknya juga terhadap peserta didik lagi yang akan mempelajarinya ke depan. Oke Kak Faisal, maaf masuk telat. Nggak apa-apa Kak Faisal, lanjut. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke aksi nyata, nah, seperti apa penugasannya, apa sih yang diperlukan dalam aksi nyata, satu lagi kita review pembelajaran tentang 2.5 di tatap muka kemarin, yaitu tentang Sport Education Model atau SEM. Nah, SEM ini seperti yang sama-sama kita lakukan kemarin, salah satu konsep dalam PJOK yang sangat berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena di sini, di SEM ini, kita bisa melihat bagaimana peserta didik itu menjalankan tugasnya masing-masing. Bagaimana dia memerankan peran yang dia dapatkan di dalam pembelajaran SEM tersebut. Mulai dari konsep SEM juga kita pelajari kemarin, kemudian bagaimana apa tujuan SEM juga kita pelajari, sampai akhirnya kita mempelajari puncak pertandingannya atau prakteknya seperti apa dalam SEM itu. Seharusnya kan SEM itu kan bisa jadi agenda tahunan, dari awal sudah disusun apa yang ingin dibuat, kemudian di mana ingin dilaksanakan, itu seharusnya dari awal sudah kita susun atau disusun oleh anak-anak peserta didik di sekolah, sehingga nanti puncaknya di akhir semester atau di akhir tahun pelajaran saat itu. Jangan tiba-tiba langsung saja puncaknya tanpa ada program jelasnya, program yang
terarahnya program yang disusun di awal. Hindari seperti itu. Jadi sampaikan kepada anak-anak jika ingin membuat atau mempelajari tentang SEM, ya harus dibuatkan rinci-rinci sekali dari awal sampai akhir. Nah, hampir sama dengan seperti P5, seperti itulah kemiripannya sedikit kan. Harus ada prosesnya seperti apa, nanti evaluasinya seperti apa, sampai akhirnya panen karya di P5 tersebut. Seperti itulah kira-kira SEM dalam PJOK ini. Nah, yang tentu saja ini sangat berpusat pada peserta didik. Kemudian yang terakhir kemarin kita tatap maya tentang asesmen otentik. Nah, asesmen yang memberikan pengalaman nyata, pengalaman langsung kepada peserta didik tentang suatu materi yang kita ajarkan. Nah, dari asesmen otentik ini kita bisa menilai baik nilai sikapnya seperti apa, nilai pengetahuannya seperti apa, kemudian nilai keterampilannya seperti apa. Bisa kita lihat secara langsung, secara bersama dalam satu kali kesempatan yang kita berikan kepada peserta didik tersebut. Oke, baik kakak-kakak, selanjutnya tujuannya ini tentu saja paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jika kita sudah jika kita sudah mempelajari tentang keterampilan kita atau keterampilan pedagogi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, tentunya nanti itu akan ada perubahan. Perubahan tersebut tentunya dimulai dari kita sendiri. Nah, jika kita sendiri tidak ingin berubah, tetap stuck di situ saja, stuck di zona nyaman kita saja, nah, itu tidak akan sampai kepada tujuan kita seharusnya sebagai PJOK yang menyenangkan, PJOK yang mengasihkan, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena kita sendiri tidak ingin merubah mindset dan pola pikir kita. Makanya kalau kita tidak ingin mengubah mindset dan pola pikir kita, tentu saja keterampilan yang berpusat pada peserta didik ini tidak akan bisa kita capai. Nah, awalnya sendiri itu harus dari kita sendiri, seperti apa kita ingin berubah, seperti apa kita ingin memberikan materi kepada anak didik kita, tentu saja dengan pembaharuan atau inovasi-inovasi yang ada di dalam diri kita kembangkan lagi, sehingga hasil-hasil tersebut bisa kita implementasikan, kita praktekkan kepada anak didik kita di kelas. Sehingga dengan banyaknya model-model tersebut, dengan banyaknya gaya-gaya tersebut, anak-anak didik di kelas pun itu tidak akan bosan mungkin dengan pembelajaran kita di kelas. Nah, baik kakak-kakak, itu tadi merupakan pembelajaran pertama kita, yaitu tentang mereview atau menguatkan pemahaman kita tentang 2.1 sampai 2.6. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan atau penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini pasti kakak-kakak juga sudah berpikir apa sih tugas aksi nyata kita dalam PJOK? Apakah seperti aksi nyata PMM mungkin misalnya, apakah harus bikin jurnal mungkin? Nah, untuk tugas aksi nyata di pendidikan PKG PJOK ini. Nah, di sini bisa kita lihat secara bersama-sama apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat tugas aksi nyata di dalam PKG PJOK ini. Nah, yang pertama yaitu pengantar tugas sudah kita pahami tadi setelah kita mempelajari modul 1 dan 2. Tentu kita dapat mengimplementasikan pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian kita juga menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini dia pengantar tugasnya. Nah, di sini bisa kakak-kakak lihat secara bersama-sama. Bentar, saya besarkan sedikit.
Nah. Ini dia mantak tugasnya, yaitu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dinilai dari 3 aspek. Berikut yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruh aspek tersebut akan diamati dari RPP atau modul ajar yang dibuat, kemudian rekaman video saat praktek pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Rekaman video ini berisi, nah di sini kakak bisa lihat, 1. Kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Keempat, refleksi pasca pembelajaran. 5. Testimoni peserta didik. Nah, kakak-kakak, secara garis besar, aksi nyata yang akan kita buat ke depan ini adalah sebuah video pembelajaran lagi, kakak. Kemarin kan sudah video 30 menit sudah kita buat juga, tapi kan kita belum tahu apa namanya, apakah video kita itu sudah bagus ataukah belum. Tapi setelah kita analisis, tentu kan dapat kelemahan-kelemahan dalam video kita tersebut. Nah, dari situ nanti kita belajar untuk video ke depan ini, video baru ini, usahakan kesalahan kemarin atau kelemahan kita di video awal kemarin tidak terjadi lagi di video aksi nyata ini. Jadi, secara garis besar, aksi nyata ini yaitu membuat video pembelajaran di kelas. Apa materinya? Materinya bebas, terserah kakak-kakak maunya apa. Itu bebas, yang penting ada kegiatan awalnya, ada kegiatan inti tanpa edit, ada kegiatan akhir, ada refleksi, kemudian ada testimoni peserta didik. Nah, garis besarnya seperti itu. Silakan Kak Zam jika ingin bertanya. Gini Kak Fasil. Jadi Ya. modul ajar atau RPP yang kami buat tuh harus sejalan dengan praktek di dalam kelas umpamanya atau di luar kelas. Contoh yang Ya. umpamanya Fasil. Ya. Kalau contoh yang di dalam kelas tuh apa yang bisa kami abakan? Apa bisa kesehatan atau mengenai yang dipraktekkan? Oke. Gini Kak Zam, RPP tersebut harus sesuai dengan apa yang di video kita. Misalnya, Kak Zam ingin membuat pembelajaran PJOK itu di dalam kelas saja. Misalnya di dalam kelas saja Kak Zam ingin, tentukan materinya ya materi di dalam, tidak ada prakteknya. Apa sih materi di dalam? Ya seperti tadi contohnya tentang kesehatan mungkin, atau bahaya rokok mungkin, atau bahaya narkoba, kan ada tuh dalam PJOK. Nah, ya itu saja modul ajar Kak Zam berarti tentang materi di dalam kelas saja. Ya udah sudah di situ saya. Tapi jika Kak Zam ingin membuat di luar lapangan, ya modul ajarnya juga harus sesuai dengan di luar lapangan seperti itu. Bagaimana? Sekedar bertanya Fasil. Ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Tapi jika silakan Kak Didik. Gini Kak Fasil. Ya. Tadi Pak Zam nanya kan itu masalah materi di dalam. Sedangkan kalau nggak salah materi kesehatan itu di dalam itu di semester 2. Apa boleh kita ambil? Betul, betul Kak Didik. Biasanya materi di dalam itu seperti narkoba atau kesehatan yang lainnya itu di semester 2. Untuk lebih baiknya ambil sesuai dengan apa yang kita semester 1 ini ajarkan. Tapi jika
jika mungkin tempatnya atau kondisinya tidak memungkinkan dan hanya memungkinkan materi itu di dalam kelas, tidak apa-apa kita pakai dulu materi untuk semester 2 tersebut untuk aksi nyata ini gitu. Satu lagi Kak Fasil, apakah bisa video untuk PPG kemarin kami pakai? Video untuk PPG sepertinya tidak Kak Didik, karena saya lihat kemarin video 30 menit juga ada beberapa yang pakai video PPG, karena itu sudah bisa dimaklumi mungkin karena banyak tugasnya PPG juga, ini juga kan, jadi tidak apa. Tapi untuk aksi nyata ini saya harap video baru semuanya kakak-kakak, video baru yang kakak-kakak buat intinya hampir sama dengan video PPG kemarin, tapi tidak serumit video PPG kemarin. Nah, gitu. Intinya itu kan harus 2 JP video PPG kemarin. Ini video aksi nyata ini kegiatan intinya itu cuma 30 menit saja. Nah, berarti tidak sampai 2 JP, mungkin hanya 1 JP lebih, mungkin 35 menit atau 30. Anggaplah kegiatan awalnya 10 menit ya 30, 20, 30 ya 40 menit mungkin gitu. Tapi tidak hampir sama seperti itu bayangannya, tapi tidak dirumitkan seperti itu, seperti PPG lah. Ya, tapi bayangannya hampir sama, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan akhir. Ditambah nanti di akhir kakak, setelah membuat video tersebut kan, misalnya sudah penutup nih, jangan lupa kakak-kakak minta testimoni peserta didik. Nah, apa itu testimoni? Setelah kakak-kakak mengajar, kemudian kelas kakak tutup, siswa juga sudah bubar, datangi misalnya entah 1 atau 2 siswa sebagai sampelnya, tanya sama dia sedikit seperti wawancara lah ibaratnya, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran. Nah, nanti suruh dia menjawab, divideokan dia. Nanti kan dia jawab tuh, saya senang Pak hari ini belajar. Nanti tanya lagi, apa yang anak pelajari? Bisa. Jadi bebas testimoni dari peserta didik. Bagaimana perasaannya boleh, apa yang dipelajarinya juga boleh. Tapi itu harus divideokan. Baik, ada lagi kakak-kakak yang ingin bertanya? Ini 30 menit. Sebentar kakak. 30 menit tanpa edit. Jadi 30 menit saja sudah cukup kakak-kakak tanpa diedit. Tidak harus 2 JP pembelajaran. Tapi harus ada testimoninya di akhir pembelajaran. Yang kegiatan awal ini boleh diedit, kakak. Jadi buat video baru lagi, Kak? Iya, Kak Faisal. Yang ini kegiatan awal ini maksudnya perkenalan kita. Perkenalan misalnya, Assalamualaikum, nama saya Octavinandi Azizur Rahman dari kelas PKG PJOK kelas 26 Kampak. Pada hari ini, misalnya tanggal berapa? Tanggal 11 November, saya akan membuat video pembelajaran tentang materinya sepak bola di kelas 5 misalnya. SD mana, kabupaten mana, dan lain sebagainya. Kemudian selamat menyaksikan. Kemudian baru dimasukkan lagi video kegiatan pembelajaran inti yang nomor 2 ini. Nah, kegiatan inti ini ya video kita mengajar di kelas dengan waktunya 30 menit. Kalau tidak sampai pun 30 menit tidak dipermasalahkan. Kalau terlewat pun ya tidak apa-apa, tidak usah kakak-kakak potong lagi. Mana tahu kan dalam pembelajaran itu kan mungkin tak terlewat kita waktunya. Atau kurang silahkan dibiarkan saja, jangan dipotong-potong, tidak apa-apa. Walaupun lewatnya misal 10 menit, 20 menit, ya tidak masalah, biarkan aja.
Kemudian baru kegiatan akhir dan refleksi. Refleksi ini bisa seperti kita tanya sama anak tuh bagaimana perasaannya, kan refleksi juga, atau kita apakan lagi, kita ulang-ulang lagi pembelajarannya, itu kan masuk refleksi juga. Dan yang terakhir, testimoni tadi. Nah, testimoni setelah anak bubar kita minta pendapatnya. Boleh 2-3 anak saja sudah cukup bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran tersebut. Kemudian berjalan ya kakak-kakak, nanti ada sesi tanya jawabnya. Kemudian ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuanmu. Tindakan ini menurut Mary Ebner Essenbeck. Nah, modalnya penugasan mandiri atau tugasnya praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam praktek pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaiannya, lini masa, dan sampai seterusnya. Kemudian ini dia kakak, RPP-nya cukup dengan satu pertemuan saja dibuat atau modul ajarnya dengan berdasarkan yang sudah kita pelajari kemarin di 1.6 tentang bagaimana cara membuat modul ajar berdasarkan backward design atau desain mundur. Misalnya dari tujuannya dulu, kemudian asesmennya apa, baru langkah-langkah pembelajarannya kita buat. Kemudian dalam pembelajaran PJOK harus mengakomodasi kebutuhan peserta didik kita, ya hampir sama seperti yang kita pelajari kemarin, berdasarkan kebutuhan atau kemampuan peserta didik tersebut, yang harus juga bersumber pada aset yang kita miliki di sekolah tersebut. Nah, kita manfaatkan aset-aset yang ada di situ. Nah, selanjutnya kakak-kakak, mana dia ya? Nah, ini oke, silakan. Silakan Kak Zam. Silakan Kak Zam. Ini nggak usah, sama saja. Ini dia aspek penilaiannya kakak-kakak. Aspek penilaian aksi nyata kakak-kakak ini yang harus merangkup tiga ini tadi: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu tentang suasana belajar harus nyaman, tentu interaksi antara kita dengan peserta didik juga harus jelas. Kemudian dari prosesnya, pembukaannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, kemudian umpan balik kita ada nggak di dalam video itu. Kita berikan umpan balik yang positif, jangan berikan umpan balik yang negatif kepada anak. Jadi harus kita nampakkan di video tersebut umpan balik kita. Kemudian bagaimana cara kita memberikan strategi pembelajaran pada anak tersebut, dan juga penutupan dari proses pembelajaran juga harus jelas. Refleksi keterampilan mengajar PJOK. Ini seperti yang kita kemarin, refleksinya juga bisa kita buat di dalam aksi nyata tersebut. Setelah video kita ambil, kemudian kita buat refleksinya sedikit, baru kita buat testimoninya. Seperti what, so what, dan know what kemarin kita pelajari di pembelajaran kita kemarin. Nah,
Apa jago sana? Mana pasil kau hilangnya? Hilang sinyal. Hilang sinyal Kazam. Iya. Ada udah Faisal. Apa Kak Didi? Lai sehat. Lai. Itu mana gian kulit ikan orang kame tu. Oh gian. Gian lagi nyetir. Iko buat video lo cik lain deh, mama. Jadi YouTuber je wak kau. Nah, apa dah? Pagi penentuan ni ya? Iya, penentuan nasib lulus nak lulus kah? Iya, di mana nak tengok tu? Mungkin kalau ndak di PMM tu, kalau ndak di SIM PKB awak tu. Iya. Antara dua itu tu kalau kena salah itu kata kawan nak. Fikri, Ripaldi. Fikri lagi membuat PPS apa ke PPS kah? Ambil materinya di KPPS tu. Habis jam. Namanya lah tadi lo. Video kan dibuat ada video melatih oleh kobra. Mama Kak Nazar, ndak melatih ikan tapar sana. Itu Buni Sudah, Ayu jangan mengoci. Didi kau mengoci ikan kau. Bang, kau. Baru Oh, cik kan dulu. melatih Emak kobra lah kau lu ya. Ada kobra tu. Kobra. melatihnya apa? Kobra tu. Melatih kobra tu menunjuk ya. Memancing ke baris. Hei, Nopre, mana? Wih direkam kok. Betul ibarat. Apa nak masalah rekam lah. Kalau nak ada kapasil lah bacito alo. Gitu loh. Iya, dos. Direkam kan nak berdosa ada kan? Enggak. Ya kau. Ya. Ngapu asal ni pasil tu. Pak Amal. Tema. Instruktur KPPS lah tiba. Struktur KPPS. Membuat video apa pembelajaran penilaian otentik. Buat video je lah. Iya, tapi video ke penilaian otentik waktu buat video tu langsung ada video penilaian lah situ. Lah, Itu kini nak joleh nak masuk nangkon baru tadi tu. ini hilang lah mah. Apa tu? Nangis nak. Apa? Pasal lu. Fikri. Oh. Bagi Oh, nak nangi nak. buka pempes nak. Iyalah, lah jadi ayah tu ya melah. Oi. Atau mati lampu situ nak. Dek, Tadi tu lampu nak. Lama tadi lampu. Tadi mati lampu lama tadi di apa lah, Kubang lah. Iyo di pagi lah sampai ke siang. Pak Nazar bas apa Linda. Ada aja. Dah, ya. Balik. Oi, baru pulang dah. Balik. Kak Faisal lah Apa jadi boleh apa tau? nak jadi pasal nak. Berapa gapi. Apa Pak Nazar? mana penyisian tadi? Kami kalah. Kalah? Sama SMP menang dua. Nak Pak Nazar wasit dah. Ya Apa kan tu? rumah sakit tadi bukan kau rumah sakit Selamat ni kan. Tanjung Menak, di mana tu? Lagi tolong kami wasit mah. Bantu ya kata masuk bola jauh ke wang tu. Tanjung di mana tu, Kri? Antar Tanjung di guru. mana? Antar guru. Perlu pemain cetaran CS itu, Faisal ke? Oh, enggak dah. Mereka main kami ya. Nak kan comel orang tengok badan kau dah bong aja kau nyanyi.
Pak Potang nampak gaya main ni ro. Semesnya Tak bahaya. bayu tak masalah. Alam kan apa? Ulun melompek ni ro ha. Tak bayu tu. Tak bisa ngambil. Indah kalau kodang badan kan tolok adanya nya. Iya, nak tak bayu dekat kami dah mahal bayaran malah. Bayaran. Gratisnya Yong. Alah. Saya ang bawa main dan gratisnya ya. Ya. Asal yang bawa main gratis lah. Kontrak kau dia tu. Iya. Jadi, GRI dah. Sekolah apa tak? Tiada kecamatan apa? Nah, ada empat dah. Kami nak ada dah. Raja oleh tambang dah. Kami nak ya ada dah di Tarik Bangun tu. Banyak lauk Tambang apa lah tarik bangun ang bawa. Memang dah ada dah. Oh. Kami banyak kegiatan malah gua dah juga. Yang pengerak di kecamatan Sebon. Pengeraknya tu di kecamatan Sodo tu. Iya. Yang mengadakan. Pengira mantap kalau sih kau pengira Pikri jo Pak Nazar kan Pak Didi, Ripaldi. Rasa paket dia orang tu sodo. pindah ke motor kalian tu. Yang pusat sada. Tapi kalau bertanding main Poli Rumbio Jaya lawan Tambang masih menang ya Tambang. Tentulah. Popone nyobek kegiatannya yo Kak Faisal. Ujung-ujung awak yang menang ya Kak. Kapone itu baru pemain-pemain kelas seri main bola, pemain inti main oleh. Pemain cadangan barunya. Aku serangan tu. Dan Potang kan tak main, tak kalau pemain tu. Kalau main kan. Iya kami main siapa dia pemain tertinggi Eka Wirabima. Oh lumayan lah jadi wasit orang. Kalau sempat main ni Potang melotui bola ben. Jago tim Poli Eka tu. Ya. Mungkin tembakan yang siapa itu. Bisa tembakan yang egrek itu. Ripal nak aku egrek pai tanding ai dah tengok payah menang. Kau egrek mana kau? Kami Potang campuran mah putra putri itu kalah. Tu lah serius sih Pal tu ah. Aman. Kalah serius. Oke. Maaf kakak-kakak terputus jaringan macam gitulah di kampung nih. Ya kami pahamnya Kak soalnya tapi kami sinyal buah aja. Sering mati lampu toh. Nah, sama lah Kak. Oke, kita lanjut sedikit Kak. Ini dia lini masa. Lini masa dalam Lereng. tugas Sanyo nang duit. Lereng lah. sebentar. Tugas aksi nyata program PKG PJOK ini. Ini masanya dari penyusunan, kemudian pembuatan video sampai upload RPP dan video bintangnya 8 hari, kemudian penilaian karya sampai akhirnya refleksi lagi di Zoom kita selanjutnya. Jadi kita nanti setelah ini ada Zoom selanjutnya. Nah, waktu buat lama waktu pengerjaan aksi nyata ini seharusnya Zoom kita ini kemarin dimulai dari tanggal 8, tapi karena saya ada acara kemarin itu makanya tidak sempat dan hanya sempat hari ini. Dan aksi nyata ini terakhir kakak-kakak itu di tanggal bentar saya tengok dulu. Oh ini dia. Unggahnya di akhir itu tanggal 18. Nah, berarti ada seminggu lagi kakak-kakak. Seminggu lagi batas waktu kakak-kakak untuk mengunggah video aksi nyata ini. Unggah videonya sama seperti yang video 30 menit kemarin. Linknya saja, boleh link Google Drive, boleh link YouTube. Linknya saja yang diunggah di LMS beserta modul ajarnya seperti kemarin cara mengunggahnya. Waktunya itu sampai tanggal 18 November. Dan di tanggal 19 kita Zoom lagi. Zoom refleksi aksi nyata yang kita buat cara bersama-sama. Nah, video yang dibuat tuh seperti kemarin juga, Kak.
Ya, Kak Faisal, seperti yang kemarin dibuat selama 30 menit, tapi perbedaannya sekarang ini harus ini dia tadi. Ini Perbedaannya apa, Kak? ini dia video tersebut harus berisi ya sama kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, ini sama tahulah kita kan bagaimana bentuknya. Nah, ditambah lagi di awalnya nanti dibikin perkenalan diri kita seperti apa. Nah, misalnya Assalamualaikum, saya Faisal Akmal, peserta PKG PJOK kelas 26 Kampar misalnya kan, berasal dari SDN atau SMP atau PT SMP berapa gitu. Saya akan membawakan materi, apa materi yang ingin kakak sampaikan di aksi nyata tersebut. Kemudian singkat saja pengenalannya. Materinya sama, enggak apa-apa, Kak? Apa, Kak Faisal? Materinya sama yang kemarin boleh juga? Boleh. Kalau materinya sama nggak apa-apa. Karena fasilitas yang ada, itu aja. Ya, itu makanya saya bilang tadi harus sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita, jangan kita paksakan. Nah, mungkin karena asetnya cuma ada itu, ya udah itu aja gitu, materi yang bisa mendukung lah ibaratnya. Nggak apa-apa itu lagi materinya. Nah, jadi yang di dalamnya nanti ada refleksi juga. Di dalamnya nanti setelah penutupan ada refleksi sedikit, kemudian juga ada testimoni. Nah, ini jangan lupa testimoni peserta didik. Testimoni itu maksudnya bertanya sama anak atau pendapat dia, nanti ada di dalam video tuh, Kak. Iya, betul, Kak. Tapi ini sudah kita hentikan apa namanya? Pembelajarannya. Ya, video pembelajaran itu sudah kita cut, kita hentikan, kemudian kita buka lagi video baru untuk ambil testimoni. Nanti baru kita satukan, kita edit, kita satukan dari apa tadi, awal tadi perkenalan, kemudian video pembelajaran, kemudian testimoni. Berarti ada 3 video yang kita ambil, kemudian kita satukan menjadi 1 video gitu. Testimoninya tak perlu semua siswa, nanti kelamaan kan, hanya 2, 3, 4 orang siswa sudah oke lah tuh gitu. Nah, jadi Kak untuk perkenalan diedit juga tuh, Kak? Boleh, Kak Nopri diedit kalau apa? Diedit pertama nanti baru digabung, diedit dulu kan pertamanya, nanti digabung dengan apa tuh? Dengan video apa FPP sesuai dengan FPP. Ya, betul. Yang tak boleh di-cut atau diedit ya video pembelajaran itu video sesuai RPP. Kalau video perkenalan boleh diedit-edit. Misalnya Kak Nopi Assalamualaikum di depan kelas, kemudian perkenalan mungkin di lapangan kan bisa diedit-edit. Boleh, tidak masalah. Ya, Kak. Yang intinya yang kegiatan pembelajaran ini yang tidak boleh diedit. Sama durasinya seperti kemarin 30 menit. Kalau kurang juga tidak masalah, kalau lebih juga tidak masalah. Jangan diedit lagi. 30 menit tuh udah semuanya, Kak? Udah semua sama gabung itu enggak? Kalau bisa semuanya, kalau enggak masalah Kak Faisal gitu. Tapi masalah ya. Oke. Ya yang pasti 30 menit lah bisa lah tuh. Tapi kalau lewat pun tak masalah, jangan nanti harus 30 menit nih lewat misalnya 5 menit. Takut misalnya dipotong, jangan. Tidak apa-apa lewat. Tidak dipermasalahkan. Yang penting nampak itu kegiatan pembelajarannya dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu mungkin kakak-kakak sedikit. Silahkan. Jika yang ingin masih ragu atau yang ingin ditanyakan, kita masuk ke diskusi dan tanya jawab tentang pembuatan video tadi ini. Jadi intinya aksi nyata kita kali ini ya video pembelajaran di dalam kelas. Tetap video pembelajaran di dalam kelas. Silakanlah kakak-kakak buat seperti apa nyamannya video tersebut, seperti apa. Baik. Videonya di luar, praktik luar kan, Kak? Atau di dalam nih? Itu terserah kakak-kakak. Mau di dalam boleh, mau di luar boleh, mau di dalam dulu, kemudian di luar setelah itu juga boleh. Misalnya kasih materi dalam sebentar, 10 menit sudah tuh keluar. Praktek 10 menit boleh, nggak masalah. Baik, Kak. Atau mau di dalam aja semuanya boleh. Misalnya mau ngambil video seperti Kak Zam bilang tadi tentang kesehatan boleh, kalau memang itu yang memungkinkan untuk diajarkan di kelas kita. Nggak apa-apa, walaupun itu di semester 2 pembelajarannya, jadi tidak masalah.
Kan banyak tuh materi 18. Oke, silakan. Pak Fasil. Kak Zam, silakan. Oh, mengenai modul ajar tadi kita PDF tuh ya Pak Fasil. Iya Kak Zam, kita PDF kan nanti modul ajar kita. Ya. Kemudian kita upload di LMS, kan kita masukkan link, kemudian kita kita bagikan tugas tersebut, kita kumpulkan, nanti kita cek lagi, kita kasih komentar di tugas kita tersebut, kita taruh di situ modul ajarnya. Nah, Kak Faisal pandai tuh, tanya-tanyalah sama Kak Faisal, dia udah bisa kemarin. Kalau yang belum paham tentang masukkan modul ajar tersebut. Itu saja kakak-kakak sedikit. Nah, silakan jika ingin masih yang ragu. Nah, inilah gambaran besarnya tentang aksi nyata yang akan kakak-kakak buat sekalian. Jika ingin melihat aksi nyata saya pun kemarin terlewat kakak waktunya tidak sampai tidak sampai melebihi 30 menit. Tapi karena semuanya jelas dengan RPP-nya atau sejalan dengan RPP-nya, itu masih bisa diterima dan tidak dipermasalahkan secara besar lah gitu, masih dapat toleransi. Sekitar 50 menit kalau tak salah video saya dulu kakak-kakak. Jadi nanti jangan pula risau misalnya videonya lewat jadi kami potong, jangan. Atau mungkin nanti di lapangan ada kendala, misalnya HP-nya mati mungkin. Kan banyak tuh saat ambil video kan panas. Jadi kan HP itu kadang tidak kuat dia saat merekam video di panas-panas. Otomatis dia mati sendiri kadang-kadang HP nih. Nah, jadi kalau seperti itu masalahnya, itu tidak masalah, silakan kakak-kakak gabungkan saja video tersebut. Dijadikan 2 video, kemudian gabungkan, diedit, itu tidak masalah. Karena dengan alasan tadi, HP-nya mati secara otomatis. Nah, tapi kalau HP-nya baik-baik saja, jangan kakak-kakak edit-edit video pembelajaran tersebut, jangan dipotong-potong gitu ibaratnya. Seperti Kak Gian kemarin kan, Kak Gian bilang, video saya Kak 30 menit tuh mati tiba-tiba, jadi saya gabungkan 2 video. Nah, itu tidak masalah karena ada sebab akibatnya dalam kenapa harus dipotong-potong videonya, karena HP-nya mungkin tak sanggup atau cuacanya terlalu panas sehingga HP-nya mati tiba-tiba. Saya juga seperti itu dulu Kak waktu ngambil. Bukan saya, teman saya juga seperti itu kemarin waktu ngambil aksi nyata. HP-nya tiba-tiba mati di tengah-tengah pembelajaran. Jadi mau tak mau daripada dia ngulang, dia satukan saja. Jadi tidak masalah. Karena kan kalau ngulang dari awal kan berat rasanya tuh Kak. Jadi diberi toleransi sedikit karena itu kendala yang terjadi di lapangan, bukan keinginan dia ibaratnya, bukan keinginan kita. Tapi kendala yang tidak dapat kita hindari. Tapi sebetulnya bisa diakali itu Kak, kalau HP panas mungkin saat merekam. Suruhlah kameramennya bawa payung mungkin atau tripod, kakak letaklah 1 payung dekat HP. Nah, itu sedikit membantu sih untuk masalah HP yang kalau kena sinar matahari terlalu panas bisa dilakukan, karena saya kemarin sudah lakukan di aksi nyata saya dan alhamdulillah sampai 50 menit itu pun masih aman dia HP itu. Tidak panas dan tidak mati mendadak gitu. Kameramennya disuruh pegang payung 1 untuk melindungi HP tersebut dari teriknya sinar matahari. Nah, itu kakak-kakak sedikit tentang aksi nyata. Jika kakak-kakak ingin bertanya silahkan, masih ada keraguan tentang materi apa segala macam, silahkan kakak-kakak, saya kasih waktu. Oke, silakan Kak Didi. Tadi kan terakhir tanggal 18 dia Kak ya? Ya. Tanggal 18 tuh kalau nggak salah hari Senin atau Selasa? Senin kalau tak salah Kak. Senin. Nah, di sekolah kami itu ya. kan
kayak gini, hari Selasa Rabu itu gotong royong. Ya, Karena ada lomba sekolah sehat tingkat kabupaten. oke. Jadi kami kan itu nggak ada kegiatan tuh sampai hari Kamis. Ya, Hari Jumat oke. baru masuk hari Jumat ini kelasnya kelas rendah masuk. Oke. Apakah bisa nanti di-uploadnya di tanggal 19 atau 20? Itu Kak. Terima kasih. Kalau uploadnya nggak bisa kayaknya Kak Didik. Soalnya tanggal 19 itu kan kita Zoom lagi. Nah, di situ nanti kita refleksikan secara bersama-sama video kakak-kakak tersebut. Nah, jadi mungkin kalau seperti itu tanggal 19 itu Jumat kelas rendah. Bisa nggak untuk hari Jumat itu misalnya Kak Didik mau ngajar di kelas, mau buat video dengan kelas 5 ya kelas 5 itu yang disuruh bawa baju olahraga gitu. Jadi kelas rendah serahkan dulu sama wali kelasnya, pandai-pandai awak lah gitu. Kalau memungkinkan ya Kak Didik. Kalau enggak kalau di sini agak sulit Kak kalau kayak gitu. Karena anak itu kalau menjadwal olahraga memang keluar cari kan. Nggak mungkin pindah kelas. Itu yang bikin apa ya? Iya, sama sih di tempat saya juga seperti itu. Tapi kalau Kak Didik mau buat saja dengan anak kelas rendah itu tidak masalah. Videonya mau ya tahulah anak kelas rendah seperti apa kan. Jadi nggak masalah sama anak kelas rendah saja dibuat videonya. 30 menit gitu. Sama-sama tahulah kalau kelas rendah 1, 2, 3 tuh ya memang sih agak susah mengaturnya karena ya masih anak-anak gitu. Tapi bisa tuh, pasti bisa. Soalnya kan tidak lama, tidak harus 2 JP. Dapat 30 menit kegiatan pembelajarannya dah oke dah tuh gitu. Suruh aja banyakkan aja di modul Kak Didik itu nanti bermain anak-anak tuh gitu. Tidak usah materi-materi yang berat-berat dikasih anak tuh. Banyakkan saja ice breaking, tepuk-tepuk semangat anak-anak kelas 1, 2, 3 kan suka tuh. Tepuk, nyanyi-nyanyi, suka dia tuh. Udah tuh suruh dia entah lomba lari apanya, materinya. Dia lomba lari, selesai video kita gitu. Ibaratnya Kak Didik. Silakan yang kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak. Oke. Kakak-kakak yang lain silakan jika ada kendala mungkin. Atau mau sharing, Kak, kalau bikin video ini bagaimana Kak? Bisa nggak gitu? Seperti Kak Zam tadi kan kalau mau buat video kesehatan boleh, silakan nggak apa-apa. Kak Faisal aman, Kak Faisal? Kak Faisal udah bilang. Kak Fikri Hidayat aman? Halo Kak Fikri. Aman. Oke, kalau sudah aman dah bagus. Apa yang aman Kri? Pokok aman. Pokok aman. Nah tuh. Kalau pokok aman tuh lah. Alhamdulillah. Cuman masalah waktu buat video ini kan. Ini kan banyak kegiatan kini di sekolah. Kalau ini kan PGRI kan lagi sibuk-sibuknya lomba-lomba guru-guru. Ya, betul. Jadi kan itulah waktunya seminggu loh buat banyak kan. Itulah Kak. Ya pandai-pandai kita lagi Kak. Misalnya kan kita tidak mungkin dalam seminggu ini kita tidak ada masuk kelas gitu. Pasti kan ada. Nah, pas masuk kelas itu sajalah. Ya buatlah video tuh. Yang penting dapat 30 menit dah jadi dah tuh. Jangan kalau PPG kemarin kan harus 2 JP, 70 menit kalau di SD kan. Itu kan lama. Ini 30 menit saja cukup. Pemanasannya bikin 5 menit, kegiatan intinya bikin 10 menit. Pendinginannya kegiatan inti buat 20 menit, pendinginan bikin 5 menit dah selesai gitu. Atau pemanasan 10 menit, inti 10 menit, pendinginan 10 menit. Selesai penutup. Jadi singkatkan saja apanya tuh videonya. Apalagi kemarin yang PPG kan sudah ambil video, pasti nanti anak-anak itu juga antusias juga kalau mau ambil video lagi. Udah paham lah ibaratnya dia dengan kelas yang kelas kita ajak kemarin kan udah paham dia gitu. Kri, kalau nggak bisa di SMP di SD boleh ya Kri? Silakan. Di SD
Boleh ya. Silakan. Modul lah pinjam, beri modul ya. Boleh ya. Apa sesama buat Pak Nazar lah guys. Nah, Pak Haji itu pantang sudah olahraga tuh ada air minum udah katanya. Enteng kresen ya. Senang lah tuh kalau itu bilang gitu kan. Kalau Jadi bagus itulah di tempat Pak Nazar bagus. Oh, tempat Pak Nazar kan ya? Pak Nazar apakah Sekalian masih di situ? Sekalian kita membantu Pak Nazar. Ya, boleh Ya. silakan kakak jika memang apa boleh bantu-bantu teman. Bisa tuh hari Rabu bisa tuh. Karena kami gotong royong kan bisa izin. Boleh, silakan. Ya intinya pandai-pandai kakak-kakak aja lah gitu, mau siswanya siswa bayaran seperti itu ibaratnya kan. Silakan. Intinya ada gitu. Jangan sampai tak ada gitu. Boleh dibantu Pak Nazar, Pak Zam mungkin juga dibantu teman-teman yang lain. Silakan. Silakan kakak-kakak jika ada yang ingin bertanya lagi. Boleh dilihat di YouTube kakak-kakak itu banyak tuh yang sudah mengupload video aksi nyata PJOK. Di saya juga ada tuh, silakan dicari atau dilihat sebagai referensi perkenalannya seperti apa, kemudian pembelajarannya dan testimoninya seperti apa gitu. Kak Rivaldi, aman Kak Rivaldi? Kurang aman Packing loh. Kurang aman. Apa tuh yang kurang aman? karena sekolah kami jadi tuan rumah kegiatan Iya, itulah salahnya. Oh. Itu kegiatannya tuh sampai tanggal berapa, Kak? Sampai tanggal 20 ya, Pak? Oh, Tanggal 19. Kan boleh. Tanggal 19. Bisa, Rivaldi. Sama-sama besok ke SD Pak Nazar. Kami kasih modul. Enggak apa-apa, silakan kalau mau seperti itu. Atau mungkin siswa kelas 6 itu jadikan anak SMP juga enggak masalah. Silakan. Pandai-pandai kakak-kakaknya lagi gitu. Kayak kan semua kanan. Bisa tuh satu hari itu kan misal sekolah Pak Nazar mungkin bantu. Boleh. Maksimalkanlah satu hari itu. Kakak yang lain, Kak Nofri aman Kak Nofri? Kak Nopri aman selalu. Kak Nofri aman tuh, Kak Nofri kemarin video PPG sudah aman lah tuh. Kak Gian, Kak Aman. Gian. Kak Gian lagi nyetir. Ada kobra di depan, hati-hati. Ada kerupuk kulit, Kak Gian makan kerupuk kulit tadi. Wih, makan kerupuk dia, Kak. Ya. Sombong dia ya, nggak mau bagi-bagi. Kerupuk kobra dong. Oke, baik kakak-kakak, saya rasa kakak-kakak sudah paham semua tentang aksi nyatanya, ya intinya video pembelajaran lagi yang dibuat gitu. Jadi aksi nyata itu video Kak, bukan bikin file gitu enggak kan? Iya, enggak, video Kak Faisal, video pembelajaran kayak kemarin, nanti linknya yang diupload di LMS gitu. Kayak kemarin, kayak video 30 menit awal. Cuma kan di awal kemarin kan kita tidak tahu atau kita mungkin lupa masukkan penghalusan. Nah, jadi sini kita masukkan, kemudian umpan baliknya kita perlihatkan lagi gitu. Oke, kakak-kakak, jika tidak kita lanjut sedikit. Sebelum kita akhiri, kita mulai tadi jam 3 ya, 3.20. 3.20 tadi. Berarti tanya jawab sudah. Bagian akhir, oke, penutup. Sudah habis rupanya kakak. Silakan jika ingin yang masih ragu. Silakan Kak Didi. Silakan Kak Didi. Baru Kak Zam. Silakan Kak Didi. Kasih Gini jempol Pasel, semuanya. Oke, silakan. saya dulu Zam Pasel. Oke, silakan Kak Zam. Punya tanggal 18 ini, 18 November ini Pasel.
video Iya Kak tadi. Zam. Ya, 18 November ini terakhir di-upload gitu di LMS. Bukan Iyalah, terakhir memang ambil deh. video ya Kak Zam. Kalau ambil video terakhir 18, nanti takutnya tidak terkejar untuk menguploadnya gitu. Oh gitu. Ya. Usahakan sebelum 18 Video ya. intinya berapa menit minimal Kak? Minimal video intinya saja. Iya. Ya intinya ya minimal 20 menitan lah Kak. Dia kan maksimalnya 30 menit nih. Ini maksimal kan 30 menit. Tapi jika memang saat ambil video mungkin ada kendala atau segala macam, yang videonya cuma jadinya 25 menit video intinya, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Atau mungkin terlewat dari 30 menit ya tidak masalah Kak. Inti itu udah masuk pembukaan juga tuh Kak? Ya, masukkan saja pembukaannya di situ. Pembukaan pemanasan ya Kak, bukan pembukaan yang video tadi. Iya paham Kak. Iya paham Kak. Silakan Kak Zam. Kak Pasil. Ya. Mengenai perkenalan kita sebagai kelas PKG 026 tuh apa videonya, sejalan videonya dengan apa, enggak kan? Dengan materi? Oh, enggak. Bisa Kak Zam record dulu atau rekam dulu video perkenalan. Nanti setelah itu matikan HP-nya, kemudian baru rekam lagi video pembelajaran. Nanti terakhir baru disatukan. Oh, samalah dengan testimoni tadi ya Kak? Ya, betul, sama dengan testimoni tadi. Tidak harus misalnya perkenalan langsung praktek, tapi boleh juga kalau memungkinkan seperti itu. Saat ambil video praktek sebelum anak kan berbaris misalnya kan, kita perkenalan dulu sebentar, nggak masalah juga. Nanti langsung ke intinya pembelajaran juga tidak apa-apa. Ya, makasih. Jadi di dalam RPP itu harus ada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Merancang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Harus ada 3 itu Kak. Ya, harus ada 3 itu Kak. Di dalam RPP dan modul ajar Kak yang buat nanti. Oh gitu ya. Ini bisa lah, paham lah semuanya tentang strateginya apa. Kalau PJOK kan ya jelas lah otomatisnya ya berpusat pada peserta didik, kan peserta didik yang melakukan semuanya nanti. Kita kan hanya memberi, lakukan ini, lakukan itu, dia kan nanti apa belajar lah sendiri. Silakan, ada lagi? Aman semuanya kakak-kakak? Allah Kak. Oke, aman tuh, tenang lah. Obran aman Kak. Dia sedang perjalanan. Kita doakan semoga Kak Gian selamat sampai tujuan. Amin. Baik. Yang jual kobra termahal. Wah. Oke, kakak jika tidak, sepertinya kita mulai 3.30 tadi ya. Sekarang 14.50. Udah lewat lah 90 menit, hampir sedikit lagi. Berapa menit lagi ya. Baik kakak-kakak, mungkin jika tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada keraguan boleh dihubungi saya mungkin atau sharing di grup kelas kita, boleh sharing-sharing, saling membantu boleh. Hari ini mungkin pergi ke sekolah Pak Nazar bantu, nanti hari besok bantu lagi sekolah Pak Didi, mungkin seperti itu, boleh, silakan. Saling membantu dalam pembuatan aksi nyata ini. Baik kakak-kakak, selanjutnya sebelum kita tutup ini saya mau tanya satu lagi, kakak-kakak belum mengerjakan tes akhir ya? Belum. Kemarin kan tes awal kan sudah kemarin, tes awal. Tes akhir. Ya. Tes akhir belum lagi. Ya, tes akhir kan belum. Seharusnya kan kemarin Kak tanggal 7. Mungkin karena tidak tahu dan saya pun tidak melihat LMS, jadi tidak bisa menyampaikan informasi. Harusnya tanggal 7 tuh Kak tes
tes akhir. Dan tes akhir itu seperti kemarin tes awal, cuma dibuka dalam 1 hari saja. Nah, gitu. Tapi karena sudah terlewat, nantilah saya coba saya hubungi admin LMS-nya. Apakah bisa dibuka lagi tes akhir tersebut untuk kakak-kakak kerjakan ataukah tidak. Saya rasa bisa dibuka lagi, soalnya ada kesempatan untuk mengulang bagi yang memang mempunyai kendala. Nanti saya bilang saja kendalanya apa sama admin. Silakan Kak Fikri Hidayat. Ini Kak, ada satu yang ingin ditanyakan. Ini kan masalah tugas upload video. Kemarin kan saya belum upload tuh Kak. Ini masih bisa diupload Kak? Coba Kak Fikri upload saja, nanti kalau ada yang tidak bisa diupload, misalnya 1.4 sudah tidak bisa diupload, karena waktunya sudah lewat, kakak kabari aja saya, nanti saya coba tanya admin untuk membuka 1.4 tersebut. Oke. Intinya upload saja Kak. Kadang kalau saya rasa masih ada yang bisa, ada yang tidak, karena pengalaman dari kelas lain katanya ada pesertanya yang coba upload tapi sudah ditutup gitu. Karena waktunya sudah jauh lewat sekali. Tapi kata orang BGP kemarin ya, coba hubungi admin kelasnya masing-masing, minta dibukakan lagi yang tidak bisa dibuka tersebut gitu katanya. Oke. Ya, tapi cuma satu kali kesempatan buka itulah lagi Kak. Jadi kalau udah dibuka sama admin sekali itu tidak kakak upload juga, nanti ya untuk selanjutnya tidak bisa lagi admin tersebut membuka tugas ya, itu. soalnya masalahnya kan bikin drive-nya itu saya nggak ada laptop Kak, jadi agak susah kalau di HP kan menghubungkan terus katanya, nggak mau dia kalau bikin Google Drive-nya. Tetap sensuar Yong. Iya. Nanti kabari saja saya Kak Fikri modul berapa yang nggak bisa dibuka gitu, diakses. Oke, sip. Nanti kan nampak tuh. Baik, kakak yang lain. Kemarin Kak, kata kakak suruh upload tugas kita yang waktu tatap muka kemarin tuh di mana di upload nih Kak? Itu di apa Kak? Di sebentar kali ya. Ini di ini dia. Nih, unggah hasil proses pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Ada nggak di apa kakak masing-masing? Di layar belum ada gitu. Sudah ada yang mengunggah, ada yang belum. Saya sudah lihat separuh sudah mengunggah, ada yang belum juga. Saya belum lagi Kak, jadi nggak tahu saya di mana. Iya, ada tuh di sini kemarin kan ada kita buka pas tatap muka kan ada kita ambil bahan mengajar. Nah, di situ ada tuh terlihat di situ di modul, bukan modul dia setelah 2.5. Ya, 2.5 ada situ unggah hasil proses pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang diunggah apa Kak? Yang tugas-tugas kita yang per kelompok kita aja? Kalau memang ada kelompok kita, boleh silakan. Yang penting tugas tuh ada saat dokumentasi tersebut. Kalau ada video kakak boleh. Yang diunggah itu link drive ya Kak. Nanti kakak masukkan dulu ke drive. Kemudian baru kakak unggah link drive tersebut di LMS, diunggah. Jadi kalau foto diunggah ke drive juga tuh? Iya, foto boleh, silakan. Bikin saja folder baru di drive tuh, bikin situ dokumentasi tatap muka PKG PJOK. Nanti kan bisa diakses di situ. Boleh kakak masukkan foto-foto kemarin. Kalau dibikin video digabungkan semua jadi satu video capcut gitu Kak, bisa juga? Oh boleh Kak. Kalau dibuat satu video juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadikan satu video juga nggak masalah. Nanti kan nampak juga di situ. Silakan kakak, ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Aman, Kak Didi aman? Aman. Oke, mantap kalau aman. Baik, kakak-kakak.
jika tidak ada yang bertanya, kalau ada kesusahan nanti boleh dijawab saya atau ditanya di grup. Saling membantulah seperti yang kita bahas kemarin. Semoga nanti apa yang kita mulai juga bisa kita akhiri secara bersama. Karena sedikit lagi nih kakak-kakak nanggung jika kita ingin berhenti di tengah jalan ini. Bukan di tengah jalan lagi, ini namanya sudah di penghujung jalan. Tinggal sedikit lagi kita selesai. Tinggal satu modul lagi, modul 3 itu pun tidak banyak apanya anaknya, cuma ada 3 kata saya. Jadi tinggal sedikit lagi kita akan selesai dan mendapatkan sertifikat program destinasi PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, jika tidak kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan semoga aksi nyata kakak-kakak selesai tepat dengan waktunya. Amin ya rabbal alamin. Silakan sebelum kita tutup kembali dengan doa karena di awal sudah kita buka dengan doa. Silakan Kak Faisal pimpin doa kita pada penutupan sore hari ini. Silakan Kak Faisal. Kita konai. Baiklah teman-teman, kakak-kakak semuanya yang di ujung sana, di ujung sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa selayaknya kita berikhtiar. Semoga kita lulus dalam PKG PJOK ini, angkatan gelombang 2 ini. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk PJOK di masa depan lebih baik lagi. Saya tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka kamera Fikri. Hah? Masih direkap, jangan dibuka. Ayo. Terima kasih kepada Kak Faisal sudah memimpin doa kita. Semoga apa yang kita inginkan tercapai di kemudian hari. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu kakak-kakak. Saya stop dulu recordingnya. Tunggu. Belum. Sabar. Recordingnya saya tutup. Apa dulu? Oke, silakan kakak-kakak. Kobra. 1, 2, 3. Oke, tunggu lagi. Sebentar. Oke. Nah, Ompek boleh. kono pemilu Sebentar. Boleh, Yong. 1, 2, 3. Oke. Itu kampanye Faisal nomor Saya tutup dulu kakak-kakak. Boleh, Yong. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Salah kurang, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogging Kak Didi. Jogging.